sebenarnya behind the screen is kerajaan juga. Iya. Ketawa kan? Hidden kingdom. Oke, balik lagi ke Ukraina nih. Itu yang pertama. Jadinya kadang-kadang untuk melihat ini purely dari kacamata pengedepanan ideologi agak sulit juga. Coba sebegitu kita lihat Israel itu udah seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang menurut aku tuh kita tuh kurang paham, malas baca, nggak ngerti sejarah, terus ya udah kayak pakem ya, jadi ikan pakem. Nah ini yang menurut aku nggak bisa ini diteruskan. Jadi aku selalu bilang bahwa kekuatan pikiran itu penting, dan ketika kita yakin dengan kekuatan pikiran kita, percayalah kita itu bisa merubah dunia. Apa yang kita sepakat dan apalagi kalau itu sebagai tempat yang kaya dengan ide yang inovatif, ya kan, dalam konteks teknologi dan segalanya. Betul. Oke. Terus akhir-akhir ini kayak Laut Cina Selatan, kayak Ukraina. Kita mungkin mulai dari Ukraina dulu deh. Tapi jangan kaget kalau pikiran aku agak beda ya. Iya. Dari awal aku memang agak I beda. expect this kok. Oke. Oke, kalau Ukraina dari pertama aku sudah bilang bahwa aku melihat ini gara-garanya memang ya NATO's country yang terus memperlebar kekuatannya lah gitu. Kenapa dia mesti kesana? Ada apa ancamannya? Memang kenapa Rusia gitu? Lalu tiba-tiba dibentuklah image seolah-olah Putin mau menjadi sar baru, menghidupkan kembali Rusia zaman dulu. Semua propaganda itu dan itu dibeli ya. To be honest, sebenarnya tadinya saya tuh nggak terlalu care kita. Maksud kita jauh lah, apa sih gitu kan? Tapi ketika anjing di ban, pohon di ban untuk kompetisi, sanksi mereka sekitar 4.000 loh, kayaknya imagine. Dan dia tetap survive, utamanya ketika Swift Code itu dimatikan. Kan kita tuh dunia yang udah sangat terkait satu sama lain. Lalu dia masih bisa survive. Di situ aku bilang, ini negara mesti aku datengin. Karena kok dia bisa menjalankan apa yang selama ini kita selalu teriakan dari zaman Presiden Soekarno, berdikari. Berdikari itu berdikari. Ketika kita dihantam apapun, kita bisa buat. Makanya instead of hate Russia, aku malah ingin belajar dari Rusia. Gimana membangkitkan semangat berdikari itu, how you have that confidence gitu. Padahal kan dia juga tantangannya, maksudnya dijailinnya gitu lah, bahasa kalau dijail itu sangat banyak. Di satu sisi saya melihat malah Zelensky ini bisa jadi penjahat perang. Kenapa? Karena menurut aku, when you become a leader, kita boleh aja punya cita-cita. Tapi ketika itu membunuh rakyatmu sendiri, dan kita kan harus punya limit ya. Kalau sampai udah nggak punya limit, ya itu sama dengan suicidal. Gitu. Makanya aku dari pertama, dan jangan dibilang bahwa ada yang bilang karena Bukan ini terlalu dekat dengan dubes Rusia, misalnya sahabat saya, atau kalau sekarang sudah di Vandai Club, part of Vandai gitu. Oh salah, aku tuh bersahabat juga dengan dubes Ukraina. He come to my house malah masak, coba sebegitu dekatnya kami. Artinya kan, iya kan, even dubes Rusia udah pernah ke rumah saya. Karena saya mencoba mengerti pemikiran dia apa, so saya tahu dia bangga sekali jadi turunan Kozak, ini dan itu. Tetapi satu hal saya bilang, kamu punya akses nggak ke Zelensky? Please tell my word ya. Ini yang saya baca, begini. Dia nggak percaya, dia tetap bilang, 30 hari lagi, berapa hari lagi kami pasti menang. No way, saya bilang. Kita tuh pejuang seperti Bung Tomo. Kayak dia kemudian produce apapun yang Bung Tomo ucapkan, dia translate ke bahasa Ukraina. Terus dia kagum Soekarno mengatakan, no, come on. Soekarno is not Zelensky. Kita nggak pernah minta bantuan negara semacam siapapun untuk kita merdeka, so it's different. Gitu. Ya dari situ saya marah, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi yang penting jangan ini, saya membiasakan orang kita melihat sesuatu itu lebih objektif. Jadi orang marah sama aku udah sering bagi tadi. Misalnya kasus Israel, aku dianggap membela Israel juga, padahal aku melihat itu Israel juga sejarahnya kita mesti ngerti lah, nggak sesimpel itu. Dan kalau kita mau analisis kan yang salah-salah banget ya tetap aja Perancis, UK, kan begitu. Apa yang bikin Anda tuh berani menyampaikan apapun yang ada di pikiran Anda di era yang kental dengan political correctness? Justru kalau saya menyampaikan pemikiran saya dengan benar dan saya yakin dengan data apapun itu, orang akan harus berbalik, melihat bahwa the political correctness justru dia gitu. Ya kayak sekarang kan, tadinya nggak banyak orang masih menganggap saya dibayar sama Rusia lah, gitu kan, macam-macam lah, namanya accusing itu kan mudah ya. Tapi akhirnya kan sadar, contoh Taiwan semua orang ribut bahwa tentang menang tentang 11 Dash line lah ini itu.
Kebetulan sekolah perang saya di Nice. Taiwan. Yep. Dan anehnya behind the screen is kerajaan juga. Yeah. Ketawa kan? Hidden Kingdom. Oke, balik lagi ke Ukraina nih. Itu yang pertama. Jadinya kadang-kadang untuk melihat ini purely dari kacamata pengedepanan ideologi agak sulit juga. Coba sebegitu kita lihat Israel itu udah seperti apa gitu. Jadi banyak hal yang menurut aku tuh kita tuh kurang paham, Ya. malas baca, nggak ngerti sejarah, terus ya udah kayak pakem ya, jadi ikan pakem. Nah ini yang menurut aku nggak bisa ini diteruskan. Jadi aku selalu bilang bahwa kekuatan pikiran itu penting, dan ketika kita yakin dengan kekuatan pikiran kita, percayalah kita itu bisa merubah dunia. Ya. Apa yang kita Sepakat. Dan apalagi kalau itu sebagai tempat yang kaya dengan ide yang inovatif, ya kan, dalam konteks teknologi dan segalanya. Betul. Oke. Terus akhir-akhir ini kayak Laut Cina Selatan, kayak Ukraina. Kita mungkin mulai dari Ukraina dulu deh. Tapi jangan kaget kalau pikiranku agak beda ya. Iya. Dari awal tuh aku memang agak I beda. expect this kok. Oke. Nah, Oke, kalau Ukraina dari pertama aku sudah bilang bahwa aku melihat ini gara-garanya memang ya NATO's country yang terus memperlebar kekuatannya lah gitu. Siap. Kenapa dia mesti kesana? Ada apa ancamannya? Memang kenapa Rusia gitu? Lalu tiba-tiba dibentuklah image seolah-olah Putin mau menjadi sar baru, menghidupkan kembali Rusia zaman dulu. Semua propaganda itu dan itu dibeli ya. To be honest, sebenarnya tadinya saya tuh nggak terlalu care kayak kita. Maksud kita jauh lah apa sih gitu kan. Tapi ketika anjing di ban, pohon di ban untuk kompetisi, sanksi mereka sekitar 4.000 loh, can you imagine? Dan dia tetap survive, utamanya ketika Swift Code itu dimatikan. Kan kita tuh dunia yang udah sangat terkait satu sama lain. yeah. Lalu dia masih bisa survive. Di situ aku bilang, ini negara mesti aku datengin. Karena kok dia bisa menjalankan apa yang selama ini kita selalu teriakan dari zaman Presiden Soekarno. Yeah. Berdikari. Yeah. Berdikari itu berdikari. Ketika kita dihantam apapun, kita bisa buat. Makanya instead of hate Russia, aku malah ingin belajar dari Rusia. Gimana membangkitkan semangat berdikari itu, how you have that confidence gitu. Padahal kan dia juga tantangannya, maksudnya dijailinnya gitu lah, bahasa kalau dijailin itu udah sangat banyak. Nah, di satu sisi saya melihat malah Zelensky ini bisa jadi penjahat perang. Kenapa? Karena menurut aku, when you become a leader, kita boleh aja punya cita-cita. Yeah. Tapi ketika itu membunuh rakyatmu sendiri, dan kita kan harus punya limit ya. Kalau sampai udah nggak punya limit, ya itu sama dengan suicidal. Gitu. Makanya aku dari pertama bilang, dan jangan dibilang bahwa ada yang bilang karena Bu Kony terlalu dekat dengan dubes Rusia, misalnya sahabat saya, atau kalau sekarang sudah di Valdai Club, part of Valdai gitu. Oh salah, aku tuh bersahabat juga dengan dubes Ukraina. He come to my house malah masak, coba sebegitu dekatnya kami. Artinya kan, iya kan, even dubes Rusia udah pernah ke rumah saya. Karena saya mencoba mengerti pemikiran dia apa, so saya tahu dia bangga sekali dari turunan Kozak, ini dan itu. Tetapi satu hal saya bilang, kamu punya akses nggak ke Zelensky? Please tell my word ya. Ini yang saya baca, begini. Dia nggak percaya, dia tetap bilang, 30 hari lagi, berapa hari lagi kami pasti menang. No way, saya bilang. Kita tuh pejuang seperti Bung Tomo, kayak dia kemudian produce apapun yang Bung Tomo ucapkan, dia translate ke bahasa Ukraina. Terus dia kagum Soekarno mengatakan, no, come on. Soekarno is not Zelensky. Kita nggak pernah minta bantuan negara semacam siapapun untuk kita merdeka, so it's different. Gitu. Ya dari situ saya marah, ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi yang penting jangan ini. Saya membiasakan orang kita melihat sesuatu itu lebih objektif. Yeah. Jadi orang marah sama aku udah sering bagi tadi. Misalnya kasus Israel, aku dianggap pembela Israel juga. Padahal aku melihat itu Israel juga sejarahnya kita mesti ngerti lah, nggak sesimpel itu. Yeah. Dan kalau kita mau andes kan yang salah-salah banget ya tetap aja Perancis, UK, kan begitu. Apa yang bikin Anda tuh berani menyampaikan apapun yang ada di pikiran Anda di era yang kental dengan political correctness? Justru kalau saya menyampaikan pemikiran saya dengan benar dan saya yakin dengan data dan apapun itu, orang akan harus berbalik. Melihat bahwa the political correctness justru dia gitu. Ya kayak sekarang kan, tadinya nggak banyak. Orang masih menganggap saya dibayar sama Rusia lah, gitu kan, macam-macam lah. Namanya accusing itu kan mudah ya. Tapi akhirnya kan sadar, contoh Taiwan.
Taiwan semua orang ribut bahwa tentang tentang 11 Desline lah ini itu. Kebetulan sekolah perang saya di Taiwan. Yep. Dan aneh sebenarnya behind the screen is kerajaan juga. Iya. Ketawa kan? Hidden Kingdom. Oke, balik lagi ke Ukraina nih. Itu yang pertama. Jadinya kadang-kadang untuk melihat ini purely dari kacamata pengedepanan ideologi agak sulit juga. Kanan dulu.